Fans One Piece pasti suka banget sama mainan satu ini. Menurut gue variable action heroes ini bagus banget translate dari 2 dimensi jadi bentuk mainan kayak gini ya. Apalagi detail-detail rambutnya yang nyucuk-nyucuk kayak gini. Apalagi kalau dari atas kayak gini, kayak bola lumut. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Zoro dari One Piece. Jujur susah banget nyari action figure One Piece, susah banget. Karena One Piece itu biasanya identik sama statue guys, bukan action figure kayak gini. Ini pun yang gue punya udah lama banget rilisnya dan sekarang udah langka banget. Dia ini keluaran variable action heroes dan harganya sekarang udah lumayan menyentil ginjal ternyata. Bisa dijual dengan harga yang jutaan rupiah sekarang. Gila banget sih, tapi gue mengerti karena biasanya mainan anime mahal-mahal banget. Gue juga nggak ngerti. Biasanya ukurannya kecil-kecil dan juga mahal lagi. Cuma untungnya si Zoro variable action heroes ini cukup besar ya ukurannya ya. Dan gua nggak sabar banget buat unboxing dia. Tapi sebelumnya supaya yang nonton juga tahu siapa itu Zoro, gua bakal jelasin dengan singkat siapa si Zoro ini. Jadi Zoro adalah salah satu karakter di anime One Piece. Dia adalah kru pertamanya Mugiwara Luffy. Nah, Zoro ini adalah salah satu karakter yang paling banyak disukai. Pertama karena jelas dia itu keren. Secara dia itu pendekar pedang guys. Kedua, keren-keren gini tapi rada blow on. Ya, blow on. Karena emang si Zoro ini sering banget nyasar. Gue juga nggak ngerti kenapa. Tapi gue mikir justru ini yang bikin orang suka kali ya. Jadi kayak bikin dinamis aja gitu karakternya. Kadang keren, kadang blow on. Jadi orang nggak bosen sama karakter ini. Dan yang ketiga tentunya adalah jurus-jurusnya Zoro yang bener-bener keren banget. Salah satu yang paling terkenal adalah teknik 3 pedang alias Santoryu. Yang variatif banget dan juga visual efeknya biasanya keren-keren banget pas dia lagi ngejurus. Nah, tapi apakah mainannya sekeren itu juga? Makanya abis ini kita buktikan sama-sama. By the way, review kali ini juga spesial banget karena pas banget nih. Gua lagi review mainan Zoro dari One Piece dan pakai smartwatch spesial One Piece juga sekarang. Mungkin beberapa dari kalian juga udah ada yang lihat di Instagram story gue beberapa hari yang lalu. Kalau gue lagi pakai smartwatch dari Garmin One Piece Edition Instinct 2 Solar. Di situ gue sempet unboxing singkat soal si jam ini dan juga lagi ada campaign At Yours My One Piece Collection yang bisa kalian ikutin juga buat dapetin jam ini secara gratis. Caranya ada di IG mereka @GarminID. Jadi make sure kalian follow. Jangan lupa juga kalau ikutan pakein 2 hashtag ini ya. Trust your instinct dan juga trust your nakama. Dan juga jangan lupa di tag Garmin ID-nya. Dan smartwatch ini desainnya keren-keren banget. Ada 3 desain. Yang pertama itu ada yang Luffy, ada juga yang Zoro, dan juga ada yang Chopper. Nah, kebetulan karena hari ini gue lagi review si Zoro, jadinya gue sendiri pakai yang edisi Zoro dengan warna deep green yang terinspirasi dari warna rambut dan juga pakaian ikoniknya si Zoro. Desain ini mewujudkan gaya bertarung Zoro dengan 3 pedangnya yang khas. Smartwatch Garmin One Piece Edition ini adalah smartwatch pertama yang punya edisi One Piece dan eksklusif hanya di Asia aja. Serta limited edition cuma ada 100 unit untuk setiap karakternya. Dan juga ini fiturnya keren-keren banget. Mulai dari baterainya yang nggak perlu lu gonta-ganti karena Garmin One Piece ini punya endless battery life. Jadi sistem pengisian baterainya itu pakai solar charging power glass. Tinggal kalian pakai aja keluar rumah dan ini smartwatch nggak habis-habis baterainya. Udah gitu tersedia 30 lebih sports apps. Mulai dari built-in running, cycling, bouldering, climbing, MTB dynamic, swimming, banyak banget. Pokoknya dia bisa nemenin aktivitas olahraga kalian supaya kalian lebih semangat nih. Semangat buat ngecilin perut sisa-sisa opor lebaran kemarin. Nah, fitur keren lainnya yaitu kalian nggak perlu takut nyasar kayak Zoro karena Garmin One Piece Edition Instinct Solar 2 ini punya sistem navigasi yang kece banget. Yaitu fitur navigation from point to point yang tersambung ke berbagai global navigation satellite systems kayak GPS, GLONASS, and Galileo yang pastinya dengan ABC sensors. Termasuk elevation data, monitor cuaca, dan juga 3-axis electronic compass. Udah gitu dilengkapi juga sama 24/7 health monitoring yang bisa track detak jantung, suplai oksigen, kualitas tidur dalam bentuk skor. Dan juga health monitor lainnya yang bener-bener bisa bantu kalian buat monitoring kehidupan kalian nih. Ente nih para nolep yang suka begadang. Nih, dia bisa bantu dulu semua. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Mending kalian semua siap-siap buat dapetin smartwatch Garmin One Piece Edition ini ya. Segera nih, segera. Linknya udah gua taruh di bawah karena Garmin Instinct 2 Solar ini udah eksklusif sale di Tokopedia dari tanggal 9 Mei kemarin. Jadi buruan disikat. Oke. Gua tahu kalian semua udah nggak sabar buat gua unboxing si Zoro tukang nyasar ini. Sekarang beneran tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Mulai. Kita harus bahas boxnya dulu guys. Sabar ya. Kita bahas dulu mulai dari box yang kira-kira seperti ini. Boxnya menurut gua walaupun kotak gini aja cukup keren visualnya. Karena dia nampilin berbagai macam snapshot dari mainannya ini. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini ada logo One Piece dan juga Zoro-nya yang lagi mejeng ya. Dan jujur
ini keren banget. Semoga mainannya sekeren ini ya. Karena pas gua lihat mainannya nih, karena ke display kan di sini kan, dia itu dari luar kelihatan oranye banget kulitnya gitu loh. Kayak bukan warna kulit, kayak kulit jeruk sih. Nggak tahu ya, lu bisa lihat nggak sih di sini? Kalau gua lihat langsung ya, jujur aja ini warnanya jauh lebih warm gitu. Warnanya lebih hangat, lebih ke oren-orenan. Tapi semoga aja ini efek packaging doang ya. Semoga aja mainannya bener-bener sekeren itu. Dan tentu aja di sini ada tulisan Roronoa Zoro dan juga ada segel dari Mega House dan juga Toei Animation yang menandakan kalau mainan ini legit ori guys. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Lagi-lagi ada snapshot figurnya yang ganteng banget dan dia di sini pakai bandana ya. Jadi harusnya kita dapat spare juga buat ganti bandananya nanti. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Ada Zoro yang lagi pose-pose kayak gini dan lihat ototnya. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini ada foto kalau misalnya kita bisa swap kepalanya. Yang satu yang nggak pakai bandana, yang satu pakai. Di sini ada 3 pedangnya dan di sini ada dia lagi mejeng-mejeng ganteng kayak gini. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan Variable Action Heroes dan tampak bawahnya cuma ada tulisan kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari si Zoro tukang nyasar ini. Dan sekarang nih beneran deh, beneran. Langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Jadi sekarang langsung aja kita ambil dulu kunai kesayangan kita dan kita pakai jurusnya Zoro ya. Itoryu Iai. Son. Gila, keren gak jurus gua? Yo, wibu. Lu wibu blog. Apa kamu bilang? Jadi sekarang langsung aja kita keluar dari kandangnya. Nah, dan kita angkat blisternya kayak gini. Nah, gila ini cukup banyak loh aksesorisnya. Tapi sekarang kita lihat dulu Zoronya ya. Apakah sebagus itu? Kita lihat di sini ya. Oh my god. Bentar, gue takut. Oke, jadi kira-kira seperti ini si Zoronya. Kayaknya emang efek packaging aja deh. Karena pas gua pegang dan juga lihat, ini keren banget sih dan cukup berat loh ini. Cuma memang ya warna kulitnya menurut gua tonnya agak warm aja gitu. Jadi masih kelihatan kayak agak ke oren-orenan gitu. Tapi ini figurnya bener-bener deh. Ini mirip banget sama Zoro di animenya. Jadi first impression gua cukup puas sih sama mainan satu ini. Dan juga tentunya selain mendapatkan figur si Zoro ini dia aksesorisnya yang tadi udah sempat kita lihat. Mulai dari spare tangannya, ada yang nyantai, dan juga buat megang pedang kayak gini. Ada juga spare ototnya kayak gini. Untuk alternatif bandananya dia yang diikat di lengannya. Kita juga dapat spare pedang beserta sarungnya kayak gini. Ada yang gagangnya doang kayak gini, yang bisa kita masukin ke sarungnya. Dan juga ada yang pedang utuh kayak gini. Nah, terakhir kita dapat 3 spare kepala kayak gini. Yang satu pakai bandana dan juga muka serius. Yang satu lagi pakai bandana juga, tapi sedikit mangap buat gigit pedang. Dan yang terakhir tanpa bandana dan juga buat gigit pedang. Jadi itu dia semua item yang ada di packaging Jahanam ini. Dan seperti biasa packaging adalah sahabat. Jadi kira-kira seperti itu unboxing dan juga first impression dari Zoro si tukang nyasar ini. Dan sekarang untuk lihat kegantengannya, langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Roronoa Zoro. Dan seperti biasa kita bahas dulu mukanya ini. Gimana nih kalian para pecinta One Piece? Para nakama, mana suaranya? Menurut kalian ini mirip nggak sama Zoro yang asli? Biar fair ya, gue bakalan kasih perbandingannya antara Zoro asli sama Zoro yang mainan ini. Nah, kira-kira seperti ini. Gimana menurut kalian? Mirip atau enggak nih? Kalau menurut gue cukup mirip sih. Menurut gue Variable Action Heroes ini bagus banget translate dari 2 dimensi jadi bentuk mainan kayak gini ya. Apalagi detail-detail rambutnya yang nyucuk-nyucuk kayak gini. Walaupun kecil-kecil gini duri-durinya. Ya bukan duri-duri sih, rambut gitu loh. Cuma karena bentuknya kecil-kecil gini kayak duri menurut gue. Tapi mereka bagus banget loh nge-sculptnya loh. Bener-bener rapi dan kelihatan natural banget kayak gini coy. Jadi dari head sculpt gue bener-bener satisfied banget. Apalagi kalau dari atas kayak gini kayak bola lumut. Dan head sculpt yang lainnya pun juga cukup mirip menurut gue. Dua ini memang agak aneh karena dia harusnya gigit pedang ya. Dan kalau udah gigit pedang, mereka jadi kece banget kayak gini. Gila sih menurut gue. Bener-bener jago mereka translate mukanya. Jadi overall gue puas banget sama head sculptnya. Dan masih ngomongin kepalanya, ini juga detail banget. Kupingnya pun juga di sculpt gitu alur-alurnya dan juga ada antingnya. Jadi mantap Variable Action Heroes. Nah, badannya sendiri kira-kira seperti ini guys. Bener-bener berotot banget sih kayak badan gue. Lu nggak percaya? Nih gue kasih lihat nih. Tapi serius, menurut gua ini Zoro badannya kece banget. Ototnya bener-bener terstruktur gitu loh. Tuh lu bisa lihat dia bener-bener ototnya gila. Serat-seratnya ditunjukin semuanya, buset dah. Ini jujur kece banget sih. Cuma dia kemana sih Zoro? Tapi sumpah ya, ini menurut gua salah satu keunggulannya dari mainan ini. Proporsinya bagus banget. Otot-ototnya terbentuk dengan sangat amat natural dan bagus. Bikin dia ganteng banget kalau kita foto-fotoin nanti pasti. Ini dari belakang aja ganteng banget loh. Dan menarik banget, kita juga bisa lihat ornamen-ornamen lainnya ya. Yang
Yang pertama di sini ada lukanya saat dia melawan Mihao. Kece banget ini detail jahitannya. Dan yang kedua ini adalah bandananya dia yang dia taruh di bicepnya. Dan ini bisa diganti seperti yang tadi gue bilang. Bajunya pun menurut gue kece banget. Warnanya masih bagus banget dan bener-bener deh detail lipetannya menurut gue kelihatan bagus dan natural banget. Walaupun bahannya solid parah men. Dan agak rubbery kayak gini tapi tetap kelihatan natural banget detail-detail lipetannya. Lu bisa lihat ya di bagian belakang sini tuh, lihat tuh. Bahkan ada detail yang bikin dia kelihatan kayak kain yang bertumpuk gitu. Jadi kerasa kayak lembek gitu bahannya. Padahal ini keras banget, buset udah kayak kepala lu. Detail-detail kecil lainnya pun juga cukup ganteng ya. Kayak misalnya 3 kancing ini bener-bener rapi. Kain di pinggangnya yang khas banget ala Zoro ini. Dan juga pedang-pedangnya yang tentunya gila banget loh detailnya, lihat tuh. Buset. Ini semua detailnya masih cakep banget dan masih bagus banget warna-warnanya. Yang lo harus tahu juga ini mainan udah cukup tua guys. Bahkan kalau gue lihat di YouTube ya, review-reviewnya itu rata-rata 5 tahun ke atas. Bahkan ada yang review 6 tahun yang lalu. Tapi menurut gue endurance dari mainan ini bener-bener gila banget sih. Warnanya masih bener-bener bagus kayak gini coy. Dan detail-detail lainnya yang mungkin perlu kita bahas adalah bagian sepatunya kali ya. Yang sebenarnya standar gini aja karena emang sepatunya Zoro hitam gini aja sama celananya. Cuma menurut gue ini kece banget, bahkan ada detail lipetannya kayak gini. Udah kayak sepatu pantofel beneran gitu loh. Dan juga detail-detail lipetan di celananya bagus banget kayak gini coy. Ih, gue jatuh cinta dalam mainan ini. Jadi itu dia tadi ya detail dari si Zoro tukang nyasar ini yang menurut gue kece banget men. Fans One Piece pasti suka banget sama mainan satu ini. Nah sekarang seperti biasa kita akan lihat juga kegantengan dari artikulasinya. Karena kita udah bisa lihat di sini banyak banget patahan-patahan artikulasinya ya. Jadi abis ini kita tes satu-satu. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga headbang kayak gini. Jangkauannya cukup jauh karena emang lehernya pun bisa kita gerak-gerakin kayak gini ya. Bahunya bisa diangkat sejauh ini, bisa diputer-puter full kayak gini juga. Ada butterfly joint juga di bahunya kayak gitu. Sikunya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan kita lihat apakah Zoro bisa bernyanyi, bernyasar. Diafragmanya bisa diputer-puter cuma sedikit banget kayak gini. Pinggangnya bisa diputer-puter juga kayak gitu. Pedangnya juga bisa diputer-puter kayak gini karena emang bisa dicopotin. Kain di bagian atasnya bisa digerak-gerakin kayak gini. Bagian samping kanan bisa digerakin sejauh itu dan bagian samping kiri juga bisa sejauh itu. Cuma bagian belakangnya kagak bisa nih, cuma karet doang kayak gini, ngamplek-ngamplek kayak punya lu. Kakinya bisa nendang sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di kakinya, jadi dia bisa pivot kayak gini. Dan juga ke depan belakang kayak gitu. Dan terakhir Zoro bisa ngangkang sejauh ini. Bener-bener luasa banget karena bagian bajunya bisa digerakin. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, Zoro bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah action figure Zoro yang ganteng banget loh menurut gua. Walaupun mainan lama, tapi menurut gua kualitasnya oke punya. Karena lo bisa lihat ini masih sebagus itu loh, gila. Dan semua detailnya pun menurut gua kece banget untuk sebuah action figure. Belum lagi artikulasinya yang menurut gua cukup banyak loh. Bikin dia terasa kayak mainan Revoltech. Jadi menurut gua kalau lo emang kolektor One Piece, ini adalah figur yang lo harus buru cepet-cepet sih. Karena emang ini umurnya udah cukup tua ya. Pastinya susah dicari di pasaran. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Roronoa Zoro ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 19 cm, ini dia perbandingan Zoro kalau disandingin sama Revoltech All Might, Basmo Tanjiro, SHF Gojo, Sentinel Spider-Man, dan juga Woody Buntu. Dan sekarang buat nanya harganya berapa? Si tukang nyasar ini dijual dengan harga 1.750.000 waktu gua beli. Apakah worth it? Menurut gua worth it banget loh. Karena biasanya mainan anime itu mahal-mahal banget loh. Kayak misalnya nih si Basmo Tanjiro ini, ukurannya kecil banget, tapi ini harganya lebih mahal daripada si tukang nyasar ini. Si Tanjiro ini waktu gua beli harganya 2 jutaan. Dan kalau kalian cek di e-commerce, banyak juga yang lebih mahal dari itu. Jadi menurut gua dengan segala detail, artikulasi, aksesoris, dan juga tingginya, ini menurut gua worth it banget buat dibeli. Karena sekali lagi jarang banget action figure One Piece, jarang banget. Gua aja nyarinya susah banget loh ini. Nah karena itu juga mohon maaf sekali karena ini susah banget dicarinya. Gua nggak bisa kasih kalian linknya karena emang udah habis di toko yang gue beli. Jadi kalau kalian pengen cari, silahkan cari dengan keyword variable action heroes Zoro. Jadi selamat hunting dan juga selamat keracunan. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mitra Ronaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah nakama. Gila banget sih, tapi gue mengerti karena biasanya mainan anime dan yang variatif banget dan visual efek yang variatif banget dan biasanya visual dan
Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang udah kecapean lidah gue. Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga kalau kalian beli. Buat alternatif bandananya. Untuk alternatif bandananya. Sampai mau nangis. Si tukang nyasar ini dijual dengan harga 1,75 juta waktu gua beli. Benar nggak? 1,75 juta. Jadi kalau kalian pengen cari, silakan cari dengan keyword hahaha, lupa namanya. Apa kamu bilang? Aja. Belum di unboxing.